Alhamdulillah. Buat jamaah yang baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah suamiku bangkrut, aku harus apa? Nah, sebelumnya kita di segmen sebelumnya udah belajar sama guru-guru kita. Ustazah Lulung sudah mengingatkan bahwa ini saatnya kita untuk bisa sebagai istri menjadi teman atau partner, sharing partner untuk apa nih? Bersikap kreatif lah, apa yang harus kita lakukan, bekerja dari rumah seperti apa. Ustadz Maulana juga sudah mengingatkan bahwa setiap hal itu pasti ada hikmahnya, percaya pasti ada hikmahnya. Dan Kiai Haji Agus juga udah mengingatkan bahwa tadi ingat kalau dalam keadaan sulit tetap sedekah, senengin orang tua, insya Allah apapun itu akan ada solusinya. Cakep. Masya Allah. Nah ini ada yang ngegantung tapi tadi Ustazah Lulung. Gimana kalau kita udah sebagai istri, udah banting tulang, bantuin kayak ekonomi keluarga nih gitu. Tapi suami tetap seenaknya kayak gitu. Gimana caranya istri tetap harus bersabar menghadapi sikap suami yang suka seenaknya seperti itu? Pemirsa yang cantik-cantik manja. Gimana cara kita sebagai wanita bersabar? Apakah diam aja, apakah ngomel-ngomel? Nah, antara bersabar dengan menikmati penderitaan itu beda. Kalau menikmati penderitaan dia nggak mau ngomong. Ya udahlah biarin aja lah, kalau aku ngomong salah lagi. Dinikmati tuh sama dia tuh. Tapi kalau orang bersabar adalah diomongin. Karena apa yang namanya bersabar itu bukan berarti dia itu diem. Tapi bersabar adalah nih gimana caranya, solusinya gimana. Nah sebagai seorang istri yang juga ikut mencari nafkah. Padahal memang tadi guru kita sudah menyatakan kewajiban suami. An-Nisa 34 udah jelas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pokoknya laki-laki pemimpin bagi wanita. Tapi seperti sekarang ini jelas terbalik. Akhirnya si istri yang mencari nafkah. Menghadapi suami pun ternyata suaminya mager. Ya kan, lama-lama jadi baper nih si istri. Lama-lama di rumah tangga bisa bagasi, bahagia enggak sedih iya, repot kan. Nah pertama ketika bersabar bukan berarti diam. Kita ngobrol sama suami, Mas menurut yang kita pernah pelajari sama-sama, kita kan partner. Gak ada yang namanya saya bekerja, Mas cuman seperti itu. Tapi yang kita pernah pelajari sama-sama, ngaji bareng. Yang namanya kan ngaji kan sekarang gak cuma istri doang loh. Pengajian tuh suami istri udah ada pasutri, pasangan suami istri. Itu udah pernah belajar loh Mas. Bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan al-harokah barokah. Ya, yang namanya bergerak adalah berkah. Jadi tolong jangan cuma diem aja. Mentang-mentang kitanya juga ikut dia, diem aja. Ya, ini yang pertama. Jadi kasih taunya kita sama-sama bareng-bareng. Jadi jangan kamu seenaknya aja ya, aku. Jangan. La tubtilu sodakotikum bil manni wal aza. Jangan kalian batalkan sedekahmu ya kepada suami, kepada keluarga dengan apa? Bil manni wal aza. Dengan menyakiti hati keluarga, menyakiti hati suami, menyakiti hati anak. Wal aza dan juga namanya dengan kata-kata yang tidak baik. Kan memang yang namanya seorang istri ketika mencari nafkah udah bukan namanya nafkah tapi sodako. Masya Allah. Karena namanya kewajiban istri itu adalah di rumah kan seperti itu. Tapi karena dia mencari nafkah ternyata dia malas-malasan aja ya kita bareng-bareng omongin lagi. Kenapa? Menjadi sodakoh 2 kali lipat. Pertama menjaga tali silaturahim dengan keluarga suami dan juga dengan suami. Mana orang tahu suami gak ngapa-ngapain. Yang orang tahu, oh hidupnya baik-baik saja. Enak gitu. Enak aja kan, dia gak tahu bininya pontang-panting. Dia yang namanya multi talenta ya, di dapur, di sumur, di kasur gitu kan. Jadi bedakan antara sabar dengan menikmati penderitaan. Jadi kalau kita sabar, omongin semuanya. Kalau menikmati penderitaan, dia gak ngomong tapi ngedumel di belakang. Pahalanya hilang ya Kiai. Jadi daripada udah mah capek badan, capek hati. Pahalanya hilang repot gitu kan. Dan yang selanjutnya, ngomongnya lagi adalah minta kepada Allah. Ya Allah yang punya hati suamiku adalah Allah. Maka lembutkan hatinya. Jadikan dia orang yang cerdas. Mau bekerja keras. Mau bareng-bareng jadi partner. Jangan cuma enak-enakan doang. Karena apa? Yang bisa merubah hati hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga jangan sombong. Mentang-mentang kita yang namanya kerja. Terus kita sombong. Kalau bukan aku Mas. Siapa coba yang ngasih makan? Nah ini udah sombong. Kalau bukan aku. Semua tadi kan kita nyatakan semua dari Allah. Berdoa sama Allah, bahkan di dalam syair-syair nyatakan ya kan, yang namanya kita berdoa kepada Allah tuh Allah gak pernah memutuskan harapan kita. Maulana, Maulana, ya sami du'ana, birohmatika ya Robbi, la taktorojana. Maulana yang mana? Maulana Subhanahu wa ta'ala gitu. Kalau ini Ustadz Nur Maulana. Wahai Allah jangan kau putuskan harapan kami. Kami sama siapa lagi ya Allah. Ngedumel salah, gak ngedumel tapi di suami gak ngerti. Ya jadikan partner, omongin Artinya baik-baik. istri yang sabar itu bukan istri yang diam. That's tapi right. istri yang mampu mengajak suaminya berkomunikasi dengan cara yang baik. Nah cakep tuh. Masya Allah jazakillah khairan. Terima kasih Iya banyak Ustazah. Sekarang saatnya nih buat jamaah Islam itu Indah yang follow Instagram kita untuk bisa bertanya dan juga
dijawab nih udah ada yang masuk nih pertanyaannya nih dari Masya hamba Allah. Allah. Assalamualaikum Ustadz, setelah Waalaikumsalam. suami bangkrut, saya hampir 2 tahun tidak dinafkahi. Malah saya lebih banyak memberikan uang kepada suami saya karena penghasilan dia hanya cukup untuk jajan anak aja. Itu aja masih kurang, saya ikhlas walau tidak diberi nafkah. Walau kadang saya sedih karena saya tidak seperti istri pada umumnya yang diberi nafkah. Sekarang saya LDR atau long distance relationship karena pekerjaan saya di luar kota. Bagaimana kondisi di rumah tangga saya? Apakah jatuh talak karena tidak memberikan nafkah 3 bulan berturut-turut? Terima kasih Pak Ustadz. Bagaimana nih Ustadz Maulana solusinya ketika suami seperti ini? Ya, makasih banyak. Izin Pak Yai, Ustazah, saya makasih banyak, luar biasa. Udah balik lagi setelah sekian lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Yang namanya rumah tangga bertangga, walaupun rumah tangganya tidak berlantai 2. Ini maksudnya rumah tangga itu pasti ada masalahnya. Dan insya Allah ini jadi pembelajaran besar buat kita. Nah pertanyaannya gimana nih? Gimana nih kalau terjadi dengan permasalahan yang tadi disampaikan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam artian biasanya kan laki-laki yang menafkahi. Bahkan tidak dinafkahi selama 3 bulan malah berjauhan malah. Jadi gimana nih masalah rumah tangganya? Maaf tanpa mencampuri hanya memberikan solusi. Karena kita juga tidak tahu persoalan apa sebenarnya di belakangnya. Ada apa penyebabnya sehingga seperti ini. Karena laki-laki yang tidak bekerja itu bukan berarti ketidakmampuan. Tapi bisa jadi karena keterbatasannya, karena keadaan atau karena lagi kena masa pandemik ini. Mohon izin, mohon maaf. Yang pertama yang namanya memberi nafkah adalah kewajiban laki-laki. Dan hak wanita untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Bahkan ini pembelajaran besar buat kita bahwa sesungguhnya tadi sudah disampaikan Ustaz Lulung, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-lakilah yang menjadi pengayom, menjadi pemimpin. Karena laki-laki dalam hal ini suami memiliki 3 tanggung jawab. Bukan hanya menafkahi tapi sebenarnya mendidik. Bagaimana istri itu dididik untuk bisa menerima keadaan rumah tangga. Jadi bukan dibiarkan istri mengeluh, gerutu dan sebagainya. Tapi bagaimana sosok suami bersabar terhadap istri yang belum bisa menerima keadaan yang sekarang ini. Kemudian ketiga, yakni bagaimana sosok suami itu melindungi istrinya. Sekali lagi, melindungi istrinya. Kalaupun dalam hal ini istri yang bekerja, ada baiknya suami ikut serta berperan dalam keadaan istri yang bekerja. Minimal nganterin, minimal siapin. Tidak ada salahnya. Karena rezeki itu kan kita tidak tahu siapa yang lebih banyak rezekinya. Bisa jadi wanita lebih banyak rezekinya. Nah, dalam hal ini sosok wanita tidak akan bisa bekerja tanpa ridho suami. Tanpa izin suami. Berarti ada andil suami di dalamnya. Dan sebaiknya ketika istri bekerja justru suamilah yang lebih duluan siap, nganterin. Kan ada, enggak usah jauh-jauh. Ada teman kita itu suaminya yang nganterin. Ya kan gitu. Temennya siapa sih? Temennya Ustadz? Iya ada teman saya, ada. suaminya lebih rajin. Masya Allah, baik banget itu suami. Iya, malah suaminya nungguin. Masya Allah, pahalanya Ada- banyak tuh. Oh lah, Oh. dia dapennya lagi. Oh. Suaminya yang motoin. Iya. Ya. Oh itu namanya suami yang setia. Masya Iya. Allah. Ada lagi, mohon izin. Kalau bertanya, ini sudah 3 bulan. Ya iyalah. Dalam hal ini kalau kita baca di Sigat Taklid kan 3 bulan tidak menafkahi bisa jatuh talak. Ya, tapi ingat, tidak menafkahi dalam hal kesengajaan. Dia punya harta tapi dia tidak mau memberi, namanya pelit. Atau dia menahan haknya istri, ini yang kena. Tapi kalau dalam keadaan, ya enggak kena. Sekalipun dalam hal ini pernah disampaikan bahwa ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Mohon maaf ya, enggak usah dibahas batinnya. Karena kita bahas lahirnya aja hari ini ya. Enggak usah kemana-mana. Semoga cepat ada istri. Iya. Amin. Itu tema berikutnya aja deh, Tema episode berikutnya berikutnya. aja ada nafkah batin. Kemudian kembali lagi kepada istri. Nah ini yang bertanya ini di Instagram kita. Ini gimana keadaan rumah tangga saya? Kembali kepada istri. Kalau istri ridho dengan keadaan suami, justru istri yang baik itu ketika dia bisa bersabar terhadap suami. Sekali lagi, dalam keadaan suami bisa menerima ini luar biasa. Tidak ada salahnya istri membantu suami. Tidak ada salahnya istri mengingatkan suami. Dan tidak ada salahnya istri memberi kepada suami pada posisi dalam keadaan seperti ini. Kan biasanya suami yang memberi. Kali ini kok aku yang kasih. Jadi nilainya 2. Apa nilainya? Nilai sedekah, nilai silaturahmi. Jadi sosok Zainab pernah bertanya kepada Nabi. Lalu bertanyanya lewat Bilal. Karena gak enak kan.
tanya Rasul, gimana kalau istri kasih suami? Nah, Nabi tanya, Zainab siapa? Sehingga disampaikanlah berita itu bahwa sebenarnya perempuan boleh memberi kepada suami justru pahalanya double. Sebagai apa? Sedekah dan sebagai silaturahmi. Jadi tidak usah. Kembali lagi pada istri nih Mbak yang lagi nanya tadi. Kembali lagi pada diri kita. Pertahankan rumah tangga itu jauh lebih baik. Iya, karena kenapa? Susah memulai daripada memperbaiki. Masya Lebih mudah memperbaiki daripada memulai. Masya Allah. Dan mempertahankan itu juga suatu hal yang Masya luar Allah perlu biasa. diperjuangkan ya Ustadz ya. Bahkan mendapatkan pahala seperti pahala Siti Rahmah. Masya Allah. Sosok wanita yang dalam hal ini bersabar terhadap suaminya. Kan dalam hal ini Abi Ayub kan enggak kerja. Nggak kerja. Justru yang kerja adalah Siti Rahmah. Iya betul. Sampai berapa tahun Iya, gitu kan, gitu. ketika habis sudah sembuh baru. Masya Allah. Itu Iya. artinya memang yang namanya sabar itu adalah kata kerja ya Ustadz. Iya. Gampang diucapkan tapi dikerjakannya Masya Allah. Benar. Bukan kata pasif. Bukan kata kerja. Baik kalau begitu. Nah Ustadz nih sekarang ada lagi nih jamaah kita yang mau curhat via online. Langsung aja yuk kita hubungin sekarang. Halo assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Saya dari hamba Allah mau curhat. Suami saya sering nganggur, malah udah sampai setahun. Saya diem aja nggak pernah nyuruh-nyuruh dia. Sekarang masih nganggur lagi. Hampir setahun juga saya diem. Tapi kediaman saya ini sepertinya dimanfaatkan oleh suami saya. Kalau dikasih kerjaan, dia malah kasih ke orang lain. Dikasih lagi, ditolak lagi, alasan dia itu sakit. Dikasih lagi, tetap juga nggak mau dia ambil. Tapi kalau dia siang keluar, ditanya mau kemana, alasannya bilang mau cari kerja. Kata saya ngapain dicari, yang ada aja ditolak, itu cuman pura-pura cari kerja kayaknya. Dia udah keenakan nganggur. Tiap hari kerjanya cuman YouTubean aja, jadi males gerak. Gimana ya solusinya Ustadz? Saya juga nggak mau kalau dijadiin kepala rumah tangga terus-menerus. Sedangkan suami saya malah keenakan. Tolong penjelasannya ya Ustadz, saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya Ini kayaknya nadanya sudah nada dendam ini kayaknya. iya kayak Kesal. udah di ujung. Iya. Pak Kiai Haji gimana nih? Mohon tausiahnya. Ya tentunya banyak sekali dampak yang betul-betul membawa negatif. Ya. Yang pertama tidak ada penghargaan dari seorang istri dan anak-anak. Selanjutnya kita ikuti kali ya. Bagaimana Ikutin gimana? yang satu ini? Ntar dulu, mau yang ini dulu, dijawab dulu Ustadz. Jawab Kiai, dulu. kasihan soalnya dia nungguin. Jawab nungguin. Langsung aja. Langsung Ya. aja. Boleh, mohon izin. Iya. Yang pertama adalah kalau suami memang benar-benar tidak mau kerja, tidak ada sense of belonging, responsibility. Nggak ada rasa memiliki keluarga tuh. Nggak ada rasa tanggung jawab tuh kepada keluarga. Akhirnya yang seperti ini menimbulkan semua keluarga, anak, istri tidak simpatik. Yang kedua bikin orang atau istri tidak senang atau pusing 7 keliling di rumah. Kenapa? Karena dia tidak mau bekerja. Nggak mau bekerja. Sebetulnya yang saya katakan tadi give and give, memberi dan memberi. Take and give, memberi dan menerima. Itu saling membantu, saling menolong. Akhirnya yang ketiga menimbulkan dampak apa? Banyak wanita yang menuntut untuk menggugat cerai. Itu pun tidak disenangkan walau halal hukumnya. Tapi Allah benci sama talak, sama perceraian itu. Kemudian yang terakhir tidak lain adalah jangan lupa kalau laki suami nggak mau bekerja itu pun secara disengaja nanti perempuan itu istri akan tergoda dengan brondong-brondong yang Nauzubillah min dzalik. Seperti Berondong artikel yang manis. sebelumnya ya. tadi. Nauzubillah min dzalik. Makanya oke, mari sama-sama ayo kita tingkatkan frekuensi iman takwa kepada Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaknya kau pergaulilah istri-istrimu dengan ma'ruf. Dengan cinta, kebaikan, kasih sayang. Kalau sudah ma'ruf ada kata maaf, jaga bahwa istri itu kata Rasul seperti gelas-gelas kaca yang harus dijaga. Merinding saya. Jangan sampai pecah itu kaca. Kalau kaca itu pecah, maaf, akan sulit untuk disambung.
Ada bekasnya lagi. Ada bekasnya lagi. Makanya mari sama-sama jangan lupa, ayo kita bina rumah tangga. Baik. Baiti janati, rumahku adalah surgaku. Masya Allah. Home sweet home. Baik Iya. Kiai. mantap Itu dari ya. pandangan laki-laki. Kalau pandangan perempuan gimana Ustazah Gimana Lulung? kalau ngelihat seorang suami ya nggak mau kerja, dikasih kerjaan kasih orang lain, sombong. Iya. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin kalau kita meminta-minta aja kan itu kita tidak boleh. Tapi kalau kita dikasih harusnya nerima. Ini udah dikasih nolak. Yang pertama belagu nih. Yang kedua, maaf kata nih maaf banget punten ya. Kita ini perempuan bukan malaikat. Bener tadi guru kita menyatakan, lama-lama tak kok naksir orang lain dia mana? Dimarahin. Perempuan selalu serba salah posisinya. Nah gimana nih cara kita? Jadi sebagai seorang wanita juga jangan cuma diem doang. Harus ada omongan. Fabima rahmati minallah lintalahum. Karena dengan rahmat Allah kita bersikap lembut. Ada omongan kepada suami. Ya kan? Walaupun tafazan golizul kolbi kalau kita bersikap keras, diem doang. Mana laki-laki tahu kemauan kita? Kita juga harus ngasih tahu, gak usah pakai kode-kode, gak semua laki-laki tuh ngerti kode-kodean kita. Dan dinyatakan lagi, wasawirhum fil amri, bermusyawarah. Faiza azamta fatawakal Allah, kalau udah berazam, udah musyawarah, udah ngomong juga gak bisa juga. Nah kita di situ ngomongin apa? Fatawakal Allah, yaudahlah kita berserah diri. Kita ingat bagaimana kisah seorang Asma binti Abu Bakar, beliau yang bekerja, suaminya gak kerja. Masya Allah. Tapi beliau tetap menjaga rumah tangganya. Asma binti Abu Bakar. Masih kita bukan Asma binti Abu Bakar. Tapi kan kita ngaji Belajar dari mengambil situ pelajaran dari hikmahnya. situ. Jadi yang artinya bukan hanya tiba-tiba berserah diri aja. Nah. Tapi sebelum kita berserah diri ya kita harus berkomunikasi dengan baik. berkomunikasi dengan baik, suami bermusyawarah gitu ya. dengan baik. Kalau udah Iya. benar-benar kuat tiba-tiba nggak ada perubahan juga, fatawakal Allah, Nah. kita langsung diomongin, udahlah mungkin aku sebagai Berserah Asma diri. binti Abu Bakar, ayo kita Baik. kerja bareng. Mungkin dia di rumah, dia ikut bantuin juga gitu Baik. loh. Tapi ngomong-ngomong Ustazah Lulung itu Apa nih, apa malaikat nih? loh buat Pak Yudi loh sebenarnya. insya loh. Allah, Iya, amin, Masya rabbal Allah, alamin. Pak Kiai, Ustadz Maulana mau dong tambahin lagi dong Ustadz. Gini, saya ambil kesimpulan buat ini, buat Mbak Adinda yang nonton, yang lagi nanya tadi. Satu, ingatkan suami akan kewajiban. Ingatkan sekali lagi, kadangkala salat aja senantiasa ada suara azan berkumandang. Artinya senantiasa diingatkan. Salat ingatkan kewajiban. Yang kedua, mohon izin doakan. Kalau bisa bantu suami. Bantu suami. Kadangkala suami itu kadangkala butuh dukungan, bukan dimarahin. Bukan, kenapa? Enggak. Ketika laki-laki itu dimarahin, dinasihati, diingatkan itu kadangkala ada teknik bagus tadi. Gimana kita menyampaikan dengan lemah lembut. Karena kekuatan wanita luar biasa. Dan yang paling penting, jangan ambil peran laki-laki menjadi kepala rumah tangga. Jangan. Tidak Jangan, supaya dia disarankan. tahu rasa. Biar Jadi dia- dianya aja. Jadi ya usaha. Karena keenakan nanti. Ini yang baik. jatuhnya keenakan. Jadi Baik. peran pemimpin dalam rumah tangga tetap pada laki-laki. Peran tanggung jawab menafkahi tetap laki-laki. Betul. Jadi kasih tugasnya. Ini kakak yang bayar ya. Kalau perlu catat. Berapa bulan nih aku yang bayarin, nanti ganti ya. Oh, nggak apa-apa. Tapi tetap bicaranya baik-baik. Bicaranya Iya. baik-baik. Nah, bagaimana saudara muslimku di rumah sudah cukup baik dan sudah cukup menjawab Insya Allah. pertanyaannya? Amin. Gimana, Ya Mbak sayang? ya. Sayang. Ustazah, Sudah Ya. cukup? cukup. Terima kasih. Sama-sama. Insya Allah permasalahan Iya. rumah tangganya segera terselesaikan. Kita Dan doakan. ingat bicara sama suami tetap baik-baik ya. baik-baik. Tipsnya adalah mungkin pijetin kakinya, habis baru diajak ngobrol. Biasanya tuh gitu kalau suami udah Semoga- dibaik-baikin tuh Oh. biasanya udah lembut. Dan semoga suami cepat sadar. Amin. Amin, insya Allah kita doain dari Iya. sini ya. Amin, Baik, terima kasih banyak udah bertanya sama kita. Nah Pak Kiai Haji, aku mau nanya nih tentang tadi sebenarnya masih ada hubungannya sih dengan suami istri yang istrinya itu baik banget. Cielah istrinya baik banget. Baik banget. Terima Maksudnya kasih, tuh- terima kasih. Ustaz. Usaha banget gitu ya. Tapi kok ujung-ujungnya suaminya malah ngelunjak. Ini gimana nih keadaan suami yang ngelunjak dan istri yang terlalu memanjakan suami itu gimana tuh Pak Kiai? Dimanjain Iya. banget. Tidak ada memanjakan suami untuk suami tidak bekerja. Sehingga sesuatu hal yang memang harus ditanggungjawabkan oleh sang suami setelah yang satu ini. Ya Pak Setelah yang Kiai, kita udah begini khusyuk. Nggak apa-apa. Udah serius-serius ya udahlah setelah yang satu ini jadi jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.